Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas ketika seorang raja selamat dari bejana panas setelah merapal kalimat tauhid. Kalimat tauhid merupakan kalimat singkat namun syarat makna. Ia adalah kalimat kesadaran dari pengucapnya tentang pengakuan sepenuh hati bahwa tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dalam lagi, siapa yang benar-benar memahaminya, maka ia tidak akan mempunyai tujuan lain kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Tidak ada yang menjadi motivasi berbuat sesuatu kecuali Dia. Hanya Dia yang menjadi acuannya dalam setiap tindakannya. Kalimat ini adalah kalimat yang diharapkan oleh setiap muslim untuk diucapkan ketika ia sedang sakaratul maut kelak. Ini selaras dengan sabda Nabi Muhammad SAW bahwa siapa yang akhir perkataannya sebelum meninggal dunia adalah kalimat la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Lebih jauh, kalimat tauhid memiliki banyak keutamaan. Salah satunya adalah kisah yang tertulis di dalam Mawaidul Usfuriyah. Di suatu tempat, hiduplah seorang raja yang sangat bengis dan jahat. Ia tipe raja yang sangat tidak manusiawi. Kepemimpinannya penuh dengan kejahatan dan tipu muslihat. Segala cara ia gunakan agar ia bisa merasakan hidup nyaman, tak peduli berapa uang rakyat yang ia makan. Ia tak mempedulikan berapa harta negara yang ia nikmati bersama keluarga dan koalisinya. Ia tak mau tahu berapa banyak konstitusi yang ia langgar. Dan yang paling parah, ia durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja itu ditantang oleh kaum muslimin saat itu. Segala cara dilakukan agar sang raja kalah dan tunduk kepada kaum muslimin. Akhirnya, setelah melalui perjuangan yang sangat besar, sang raja benar-benar takluk di tangan pasukan muslim. Pasukan muslim berhasil menangkapnya dalam keadaan masih hidup. Ia lantas ditawan. Ketika mereka akan memberikan hukuman kepada sang raja, terjadi selang pendapat di antara mereka, yakni tentang hukuman apa yang berhak untuk Raja Durjana itu. Setelah melakukan diskusi yang cukup lama, akhirnya diputuskanlah hukuman yang tepat baginya. Ditaruh di dalam bejana dan dibakar. Waktu eksekusi telah tiba. Sang raja benar-benar diperlakukan dengan hukuman yang telah disepakati itu. Ia diletakkan di dalam bejana besar dalam keadaan kepala terikat. Bejana itu lantas dibakar dengan api yang menyala-nyala. Panas api mulai ia rasakan. Ia mulai merasa tak nyaman dengan keadaan itu. Semakin lama, rasa panas itu semakin menjadi-jadi.
ia semakin tersiksa. Sejurus kemudian, ia berteriak dan memanggil Tuhan yang selama ini ia sembah. Wahai Latta, selamatkan aku dari siksa ini. Wahai Uzza, tolong aku. Aku sudah tak kuat dengan panas ini. Wahai Habil, selamatkan aku. Bukankah aku telah menyembah dan melayanimu selama bertahun-tahun? Teriak sang raja. Kalimat itu selalu ia ulangi terus-menerus. Namun, tak ada pertolongan apapun yang datang kepadanya. Ia tetap terbakar dalam bejana besar itu. Bahkan, semakin ia teriak-teriak meminta pertolongan kepada sesembahan-sesembahannya itu, api semakin terasa panas. Begitu seterusnya. Keadaan itu lalu membuatnya sadar bahwa sesembahan yang selama ini ia sembah dan ia hormati ternyata tak bisa mendatangkan manfaat dan keuntungan apa-apa. Ia akhirnya mengucapkan kalimat tauhid, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiba-tiba, tanpa diduga, setelah ia mengucapkan kalimat tauhid itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan yang sangat lebat hingga api yang membakarnya padam seketika. Juga setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan angin yang begitu kencang hingga bejana beserta sang raja itu terbang melayang-layang. Ia lalu mengucapkan kalimat tauhid lagi. Akhirnya, bejana itu semakin terbang melayang dan tak terlihat oleh mata hingga akhirnya hilang. Bejana itu akhirnya turun dengan izin Allah di sebuah perkampungan, yang mana penduduk di sana belum mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengira ada semacam meteor yang jatuh. Penduduk kampung itu beramai-ramai mendatangi dan memeriksanya. Penduduk setempat akhirnya mengetahui bahwa benda yang jatuh itu bukanlah meteor, melainkan sebuah bejana dengan seseorang di dalamnya. Siapa Anda? Dan apa yang sebenarnya terjadi dengan Anda? Tanya salah satu penduduk kepada sang raja. Aku adalah seorang raja di desa Anu, jawab sang raja. Tak hanya itu, sang raja juga menceritakan hal ihwal keadaannya dan apa saja yang terjadi padanya dengan panjang lebar. Mendengar cerita sang raja, akhirnya seluruh penduduk desa itu memeluk Islam. Demikianlah, kita tidak pernah tahu apa dan bagaimana rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi satu hal yang pasti, bahwa kalimat tauhid sejatinya tidak berhenti pada simbol semata, melainkan juga harus menjadi kesadaran utuh setiap umat muslim dalam menjalankan segala aktivitasnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.